Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat atau yang kami hormati Ketua Ranting PRM Kepuh Kemiri, kemudian yang kami hormati pula para anggota dan jamaah dari PRM Kepuh Kemiri ini yang seluruhnya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita diberikan nikmat, karunia dan juga sehat. Meskipun ada sebagian di antara kita yang sakit, kita doakan semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia bersabar insyaallah dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang disangka-sangka oleh kita yang ada di sini. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwasanya ngaji kita malam ini adalah tafsir. Kenapa kok ngaji tafsir? Karena dulu pernah saya tanyakan ke Ustadz Aris Cahya, itu mengatakan bahwasanya yang ngisi tafsir katanya yang belum ada. Jadi saya tawarkan bagaimana kalau saya ngisi tafsir? Oke, enggak apa-apa Ustadz gitu. Kenapa kok harus mengaji tafsir? Karena banyak di antara kita itu kalau membaca Al-Qur'an sudah sering, menghafalkan mungkin sudah bisa, tetapi kalau memahami, mentadaburi itu nantinya akan menjadi pangkal untuk bisa mengamalkan. Makanya kenapa dulu Rasulullah itu ketika diberikan wahyu itu kok yang pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana disebutkan bahwasanya Iqra, tanpa membaca itu nanti dia tidak akan tahu bagaimana isi kandungan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti itu akan ada ayat-ayat yang tersembunyi maknanya atau bahkan kita sama sekali tidak tahu. Tapi kalau kita bahas tafsirnya kita bisa lebih tahu dan insya Allah bisa menambah iman kita nanti ke depannya. Baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja. Insya Allah nanti kita akan mulai dari surat An-Naba. Surat An-Naba. Kenapa kok saya mulai dari atas? Karena kalau kita membaca Al-Qur'an itu kalau dari bawah An-Nas naik ke atas itu masih tidak apa-apa. Tetapi kalau dari sholat, kita sholat umpamanya, sholat isya, sholat maghrib, atau sholat-sholat yang jahar, yang sekiranya itu menjelaskan suara kita, itu ada hukumnya. Para ulama menjelaskan membaca Al-Quran dari bawah ke atas itu makruh dalam sholat. Tapi kalau dari atas ke bawah, dari An-Naba, An-Nazi'at, sampai ke An-Nas, nah itu yang diperbolehkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena harus urut-urutannya surat. Jadi kita pada malam hari ini belajar untuk mengurut surat dari atas saja, dari surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naba ini artinya adalah atau maknanya itu adalah berita besar atau kabar yang besar. Jadi di sini itu kabar yang besar itu apa yang dimaksud? Nah, yang dimaksud itu adalah saya bacakan ayat 1 sampai 16. Nanti kita akan sedikit-sedikit memahami tafsirnya. Saya bacakan sedikit-sedikit dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka itu saling bertanya-tanya? Ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanya-tanya adalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Maka yang jawabannya adalah anin naba'il azim, yaitu tentang sebuah berita yang besar atau hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang di dalamnya itu mereka itu saling berselisih. Apa selisihnya mereka? Nanti akan kita bahas. Kalla saya'lamun, sekali-kali kalian atau mereka kelak akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, mereka kelak akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Hamparan itu apa, Pak? Ya kayak kita ini diluaskan bumi itu. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi.
Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Yang terakhir, linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa, untuk kami tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Kemudian dan kebun-kebun itu menjadi rindang atau menjadi lebat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Orang-orang yang tidak beriman sama Allah, Pak, itu tidak percaya dengan hari kiamat. Jangan tahu, Pak, ada orang yang mungkin ada di Indonesia itu orangnya nggak percaya kiamat, bahkan mengatakan itu negeri hayalan, katanya akhirat itu ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan amma yatasaalun, tentang apakah mereka itu bertanya-tanya, anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar atau hari kiamat. Alladzihum fihi mukhtalifun, yaitu mereka itu berselisih. Saya bacakan sedikit tafsirnya di sini. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, munkarun 'alal musyrikina fi tasaulihim an yaumal qiyamati inkaron liwuku'iha. Jadi orang-orang musyrikin Mekah itu dulu bertanya-tanya tentang yaumul qiyamah, tentang hari kiamat, inkaron liwuku'iha. Mereka itu mengingkari terjadinya hari kiamat. Pas tadi saya ketika nyampe sini dibacakan surat Al-Zalzalah, itu suratnya juga nyambung di surat ini. Nanti bisa jenengan buka nanti di surat Al-Zalzalah itu. Saya ingin jenengan sekarang yang bawa mushaf, yang bawa aplikasi Android, bisa dibuka surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Nah, di situ nanti akan disebutkan sama Allah bagaimana itu kondisi orang-orang ketika menghadapi kiamat. Al-Hajj itu surat yang berapa? 22. Saya bacakan sedikit. Ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu sangat kuat. Atau guncangan hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat besar. Kenapa kok bisa seperti itu? Allah mengabadikan ini pada ayat berikutnya. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Bayangin, Mbak, orang yang sudah menyusui, gak tahu kiamat datang, tiba-tiba kok kiamat, diberikan guncangan, anaknya ditinggalkan. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Kemudian setiap perempuan yang hamil akan keguguran dengan kandungannya. Jadi saking kuatnya hari kiamat itu, orang-orang perempuan di hari yang sudah menjelang kiamat itu hamil pun akan keguguran. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Dan kemudian kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Walakinnallaha 'adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Ini, jangan bisa melihat kalau ada orang kena gempa itu kan sempoyongan, Pak. Kita bisa melihat gempa yang Aceh itu hampir 10 skala Richter itu pernah kita lihat itu sampai bergoyang-goyang orang seperti mabuk sempoyongan. Ini digambarkan sama Allah. Jadi kalau orang sudah menghadapi kiamat itu sempoyongan seperti itu, sampai dikira mabuk sama Allah, padahal dia tidak mabuk sedikit pun. Lalu kemudian maksudnya adalah an ayyi syai'in yatasaaluna an amril qiyamati wa huwal naba'ul 'azim.
Maksudnya adalah tentang mereka itu bertanya tentang hari kiamat, padahal hari itu adalah hari yang sangat besar bagi manusia. Bahwasanya yaknil khabara hailil mafdu'il bahiri. Jadi berkata Qatadah, an-naba'ul azim ba'su ba'dal maut. Ada yang berpendapat bahwasanya an-naba itu adalah hari kebangkitan kita ketika sudah mati nanti. Nah, sekarang ada pertanyaan, Ustadz, barangkali nanti orang Indonesia dibangkitkan sama Allah, kemudian orang Inggris bangkit lagi juga sama Allah. Nanti gimana Allah Subhanahu wa taala berbicaranya? Apakah harus menggunakan bahasa Arab? Itu ada tanya dulu begitu. Saking bertanya-tanyanya orang ini kepada Al-Qur'an. Makanya di Al-Qur'an disebutkan di akhir ayat surat An-Naba ini kan ada kata-kata ya laitani kuntu turab, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah baiknya dahulu aku hanya menjadi tanah saja. Tanah itu enggak dihisab sama Allah, tetapi menjadi saksi bagi kita. Mana dalilnya bumi itu bersaksi atas apa yang kita lakukan? Di surat yang jenengan baca tadi, surat Al-Zalzalah tadi. Di surat Al-Zalzalah itu diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengguncang bumi dengan sekuat-kuatnya, maka di sana itu berkata, bumi itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Berita apa? Perbuatan kita dulu ketika di dunia. Makanya menjadi saksi semua nanti di akhirat itu. Tangan berbicara, kulit berbicara, kaki berbicara, mata, hati. Bahkan bumi yang kita injak ini akan berbicara. Makanya nanti kalau sudah seperti itu, manusia dikumpulkan, kemudian dihisab sama Allah, kok banyakkan amal buruknya, naudzubillah, akan mendapatkan balasan yang tidak kita impi-impikan atau kita harapkan. Lalu yang kedua, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam naj'alil arda mihada. Ini di sini kita membahas tentang kebesaran Allah. Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah engkau melihat bahwasanya bumi itu dihamparkan untuk manusia? Wal jibala autada, dan juga gunung itu jadikan pasak atau penyeimbang bumi supaya enggak goncang. Di sini mungkin ada yang menjadi guru geografi, Pak, itu pasti paham. Di mana bumi itu kalau sudah berputar, itu pasti akan keras sekali putarannya, enggak terasa manusia. Kenapa kok enggak kerasa? Kira-kira kenapa, Pak? Ada gravitasinya, betul. Ada gravitasinya. Jangan kalau beli globe itu, Pak, bisa jangan pandang globe itu diputar sekuat-kuatnya, itu manusia tuh nggak bisa berhamburan, nggak bisa. Kenapa? Karena ada gravitasinya. Nah, kalau kiamat terjadi, apakah Allah harus menurunkan malaikat, mungkin 1000 malaikat? Maka jawabannya enggak. Cabut aja itunya, gravitasinya. Maka nanti yang di atas itu akan turun ke bawah, airnya pun akan bergejolak semuanya. Habislah nanti namanya tatanan-tatanan dunia itu. Di situ. Makanya Allah di sini menyebutkan, alam naj'alil arda mihada, tidakkah engkau melihat aku hamparkan bumi ini untukmu, wal jibala autada, dan aku jadikan gunung itu menjadi pasak. Jangan bisa buka surat Al-Qari'ah, Pak. Al-Qari'ah juz 30. Al-Qari'ah dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang bagaimana hari kiamat yang hampir persis mirip dengan surat Az-Zalzalah. Saya bacakan sedikit. Al-Qari'ah, hari kiamat. Jadi hari kiamat itu enggak hanya Al-Waqi'ah, Pak ya. Al-Waqi'ah juga hari kiamat. An-Naba juga hari kiamat. Al-Haqqah juga hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jawaban Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kalau di aplikasi jenengan mungkin artinya anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jenengan sekarang lihat Gunung Semeru, Merapi itu, Pak, itu nanti ketika hari kiamat dijadikan seperti bulu yang diterbangkan sama Allah. Di ayat yang lain itu adalah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Ketika gunung dengan gunung nanti diangkat sama Allah,
dibenturkan sekali bentur, maka dia akan hilang seperti abu. Pengen melihat seperti itu, Pak? Ada yang mau pengen melihat nanti ketika hari kiamat seperti apa? Jangan sampai. Karena kata Rasulullah, seburuk-buruknya manusia adalah dia yang melihat hari kiamat itu terjadi. Wa takunul jibalu kal'ihnil mangfus, dan gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau yang sangat membahagiakan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya maksudnya, maka fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan kaukah tahu apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu sebuah neraka yang apinya itu sangat amat panas. Nanti bertahap kita akan bahas tentang neraka. Jadi kita di sini dibahas oleh Allah itu adalah tentang kebesaran Allah dulu. Mengapa Allah itu menjadikan bumi, mengapa Allah itu menjadikan langit, menjadikan siang, malam, nanti akan diceritakan sama Allah. Selanjutnya, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu itu adalah subata, adalah waktu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaianmu. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, kita pasti akan bingung, kenapa kok malam itu dijadikan sebagai libasa atau subata, dijadikan sebagai penutup atau selimut di sini disebutkan, karena malam itu senantiasa digunakan untuk istirahat. Makanya kalau jenengan nanti itu ada mungkin kerja shift malam, kalau memang bisa dilakukan, tidak apa-apa dilakukan. Tapi kalau nanti paginya kewalahan, jenengan subuhnya mungkin kelewat, barangkali nanti aktivitasnya terkurangi, mungkin bisa difikirkan lagi, apakah harus dilakukan pekerjaan itu di malam hari. Tapi kalau di Al-Quran di sini disebutkan oleh Allah bahwasanya malam itu digunakan untuk beristirahat. Ini penjelasannya dari Ibnu Katsir. Wa ja'alna naumakum subata, ay qat'anil harakati. Maksudnya adalah untuk memutus waktu dan digunakan untuk istirahat. Litahsulur rohati min kathrati taraddadi wasa'a fil ma'ayisi fi 'aradin nahari. Dan kemudian ketika istirahat itu digunakan untuk, istilahnya tuh min kasrati taraddadi, itu mengistirahatkan seluruh anggota badan, wasa'ya, dan digunakan untuk merefresh diri fil ma'ayisi, dari letihnya mencari sebuah penghidupan, fi 'aradin nahari, ketika masuk waktu siang hari. Artinya bagaimana, Pak? Artinya kita itu diperintahkan sama Allah mencari nafkah, mencari rezeki di waktu siang hari. Malamnya dipakai untuk istirahat. Ada yang masuk siang sini, Pak? Kerjanya? Yang malam ada? Kalau masuk malam masih bisa dihandle untuk subuhnya, silakan dilanjutkan. Tapi kalau tidak bisa, saya dulu juga pernah merasakan seperti itu. Jadi sebelum masuk di Sidoarjo itu, dulu pernah saya kerja di Surabaya, itu masuk di ini sebuah tempat wedding organizer namanya, itu milik Cina, tapi orangnya itu sedikit mengekang antara karyawannya untuk beribadah. Masih ingat benar saya. Jadi ketika dulu di hotel, kalau nggak salah itu JW Marriott di Surabaya, itu ada pernikahan, kemudian kita bagian desain itunya, dekorasinya, benar. Nah itu kita di sana kerja mulai sore asar sampai subuh itu belum selesai, karena besar sekali dekorasinya. Akhirnya pas besoknya hari Jumat itu kita mau sholat Jumat, ternyata ya diizinkan. Jawabannya sangat tidak masuk akal, Pak, kalau masih ingat itu saya benar. Bos, kita mau sholat Jumat. Apa kata bosnya? Nanti dulu, belum adzan katanya. Setelah beberapa menit kemudian dengar suara tarhim, salatu wassalamu alaik. Nah itu persiapan kan. Kita sudah bersih-bersih badan, sudah mau berangkat, sudah pakai peci, izin lagi. Bentar, belum adzan katanya. Setelah adzan berkumandang, izin lagi. Ternyata setelah izin lagi,
Bosnya bilang, bentar belum komat katanya. Jadi kita itu diibaratkan itu menunggu waktu komat, nggak tahu fadilahnya Jumat itu bagaimana, nggak tahu bagaimana keutamaannya sholat Jumat bagi seorang muslim. Setelah apa namanya khotibnya bilang Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, baru kita izin lagi Pak, sudah gundah hati rasanya. Wah ini kalau diteruskan nggak dapat khutbah ini, gimana sholatnya, tetap 2 rakaat atau 4 rakaat? Gini malah pertanyaan dari teman-teman. Akhirnya setelah itu kita mendengar suara Alhamdulillahirabbil alamin, baru kita nggak pakai izin langsung berangkat kita. Berangkat. Setelah berangkat nyampe di masjid yang dituju ternyata sudah atahiyat akhir. Benar-benar itu Pak, atahiyat akhir. Habis sholatnya. Mau nggak mau kita harus menambah. Itu pun ada yang menambah 2, ada yang menambah 4 katanya. Karena selisih tadi itu antara khutbah tadi itu nggak dapat khutbahnya. Setelah itu kita berkumpul bersama teman-teman bilang, udah ini bulan ini yang terakhir kita di sini, besok kita cari kerja lagi yang lain gitu. Karena tuntutan sebagai anak kalau mahasiswa kan kerja apa saja dituruti, karena ada lowongan di situ ya sudah kita masuki. Nah, akhirnya kita keluar, ternyata 20 karyawan di situ yang muslim juga keluar juga akhirnya ikutin. Nah itu. Jadi siang malam itu ketika bisa dihandle untuk bekerja silahkan bekerja, subuhnya tidak keteteran, tapi kalau nggak bisa ya barangkali ini bisa dikondisikan bagaimana, mungkin bisa pilih shift yang pagi atau bagaimana, nanti bisa seperti itu. Lalu kemudian disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala, wa qala Qatadah fi qoulihi ta'ala, dan Qatadah juga menyebutkan yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah wa ja'alnal laila libasa ai sakanan. Malam itu adalah digunakan untuk hari menenangkan diri. Hari atau waktu sakanan, yang dimana itu untuk bertempat tinggal bersama keluarga dan dalam keadaan menenangkan diri. Wa qauluhu ta'ala wa ja'alnan nahara ma'asa, dan adapun maksud Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan kami jadikan siang sebagai tempat untuk mencari nafkah, ai maksudnya adalah ja'alnahu musyrikon muniron wa diya'an litumkinan nasa minat tasrifi bidzahabi wal maji'i lil ma'asi wat tasabi wat tajarati wa iradalik. Jadi digunakan untuk mencari kehidupan, mencari rezeki, membuka usahanya, kemudian menjadikan siang itu juga menjadi waktu untuk bersafar, untuk bercengkrama dengan saudara-saudaranya juga seperti itu dan sebagainya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan waktu kepada kita baik siang ataupun malam, maka itu digunakan untuk dijadikan pada tempatnya sendiri-sendiri. Mau siang itu dijadikan untuk beribadah, silakan, atau mau dijadikan untuk mencari rezeki, itu pun juga silakan, asalkan tidak mengganggu tadi. Nah, kemudian berkaitan dengan tidur, Pak. Tidur itu sebenarnya ada waktu tidur yang dilarang, ada waktu tidur yang dianjurkan. Sudah tahu Pak? Belum? Tidur. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan waktu kita untuk tidur, itu ada waktunya. Begitu pun juga dengan ngantuk. Ngantuk itu ada waktunya. Kalau ngantuknya itu memang digunakan untuk ribat, berjaga-jaga. Kalau ribat itu bahasa Rasulullah itu berjaga-jaga di perbatasan, kayak saudara kita di Gaza itu adalah salah satu mata yang kata Rasulullah, mata yang tidak akan tersentuh di hari kiamat adalah mata yang ketika dia ribat di perbatasan tadi. Mata senantiasa menjaga dirinya dan menjaga kekuatan kaum muslimin di tengah peperangan. Itu mata yang tidak akan pernah tersentuh di hari kiamat. Kemudian berkaitan dengan tidur tadi, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwasanya ini yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, wa minal makruhi indahum, dan diantara makruhnya menurut para ulama dan juga para salafus salih yang lainnya, an-naumu baina sholati subhi wa tulu'i syamsi. Tidurnya itu adalah tidur setelah subuh hingga terbit matahari. Waktu tulu Pak, dilarang. Memang ada sebuah penelitian, ini wallah alam ini belum terbukti benar atau tidaknya, tetapi pernah ada yang meneliti tidur pada subuh itu membuat orang itu lemah dalam berpikir katanya. Lemah dalam berpikir. Diajak berpikir itu kok lama sekali nyantolnya. Itu tidurnya tuh kebanyakan tidur pada subuh tadi. Tapi kalau dia tidurnya pada asar, itu kata para peneliti bahwasanya mengatakan sering dibuat seperti orang yang linglung. Bahasa kasarnya itu bahasa
Para penelitinya seperti orang yang sedang pikun katanya. Makanya jenengan kalau sekiranya tidurnya tuh di dua waktu ini, waktu yang dilarang, nggak ada subuh, nggak ada asar, itu katanya bisa terkena potensi nanti di masa tua dia akan pikun. Obatnya apa kalau sudah pikun? Obatnya adalah membaca Al-Quran. Jangan sampai lupa membaca Al-Qurannya tadi. Lalu kemudian tidur di waktu pagi itu dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Itu doanya Rasulullah. Makanya kalau ada orang Jawa itu kan pernah punya istilah, Pak. Kalau tidur pagi itu rezekinya di patok ayam. Bener, patok ayam. Dulu saya ketika masih kecil pernah dikasih seperti itu, kata-kata seperti itu di pondok itu. Ada anak tidur itu Pak Yai bilang, "Le, jangan tidur pagi, nanti rezekimu dipatok ayam." Ternyata yang dimaksud patok ayam itu adalah keberkahannya, tidak ada. Makanya kita kalau ingin melihat Pak, tentang kegiatan kita itu, manfaatnya waktu pagi, manfaatnya waktu di mana setelah sholat subuh, itu sering digunakan oleh saudara-saudara kita, yang orang-orang non-muslim itu, orang-orang Cina. Kenapa kok saya bisa berkata seperti itu? Karena saya sering dulu ketika masih kuliah itu interaksi dengan mereka itu lama sekali. Bahkan ada karyawan yang tidur itu Pak, muslim itu tidur, itu dimarahi. Sampai bilang begini, apakah kamu ada nanti di dalam ajaran kamu tidur pagi itu ada katanya. Sampai begitu kan? Saking mangkelnya itu mungkin bosnya itu melihat karyawannya tidur pada subuh itu. Akhirnya mereka itu apa? Yang mereka lakukan, jangan tidur waktu subuh atau pada subuh. Ini perkataan mereka sendiri, bukan perkataan kita, bukan perkataan mereka. Padahal mereka sendiri tidak beriman sama Allah, tapi justru mereka mengatakan apa yang mereka ketahui dengan logikanya sendiri tadi. Kemudian wal ja'alna an-nahara ma'asa, kami jadikan siang itu sebagai ma'asa, pencari waktu untuk mendapatkan rezeki. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami jadikan di atas kamu itu 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang terang benderang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kebesarannya, bahwasanya setiap apa yang Allah turunkan itu pasti bermanfaat. Hujan namanya. Disebutkan sama Allah itu wa qauluhu ta'ala wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Qala al-aufa, berkata al-aufa adalah mu'sirat, itu adalah sebuah awan-awan atau mendung yang dikumpulkan sama Allah. Jadi kalau kita melihat Pak, merenung saja, hujan itu kalau diturunkan sekepal tangan ini kira-kira manusia mati Pak. Makanya Allah menurunkan hujan itu kan kecil-kecil sekali. Rintik-rintik, istilahnya itu kecil-kecil. Gak sakit kena manusia, paling sakit mungkin cuma seperti dilempar air gitu aja. Tapi kalau sekepal gini Pak, sekepal tangan ini hujannya barangkali buat tanaman, pasti habis nanti itu. Jangan punya tanaman padi baru nanam, hujannya besar-besar sekepal tangan ini, pasti nanti langsung kena tanaman, langsung rusak, langsung mati. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkaitan dengan surat An-Naba tadi. Nah, di sini dari kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan kepada kita atas apa yang kita laksanakan hari ini. Kita melakukan perbuatan baik hari ini, maka Allah akan membalas dengan pahalanya. Tetapi kalau kita hari ini berbuat tidak baik, maka Allah pun juga memberikan balasan yang serupa dengan apa yang kita laksanakan hari ini. Makanya disebutkan sama Allah itu Anin Nabail Azim, disebutkan adalah hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya masing-masing. Makanya tadi saya sedikit menyambung dari apa yang dibaca pada surat Az-Zalzalah tadi itu, mengatakan bahwasanya kelak manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah dengan bentuk yang bermacam-macam. Ada ayatnya tadi Pak, saya lihat tadi. Saya bacakan dari awal saja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha, dan pada saat itu manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi itu menceritakan apa yang telah disampaikan kepadanya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sungguhnya Tuhanmu telah merintahkan yang demikian. Ini. Maka setelah sampai di akhirat, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Sedangkan nanti perlu diketahui Pak, di akhirat itu ada blok-blokan. Makanya saya tanya bapaknya tadi itu, Bapak Ketua PRM ini tanya, Perumtas itu apakah dari sini saja atau ada beberapa blok yang lain? Ternyata ada. Ini sama dengan kita. Sama ketika nanti di akhirat, semoga nanti kita masuk di surga semuanya Pak ya. Amin. Itu nanti di surga Pak, ada bloknya masing-masing. Orang yang sudah meninggal mati syahid perang, itu kompleksnya sebelah sini. Anunya apa namanya? Bangunan istananya sebelah sini. Ibu-ibu kita yang dulu melahirkan kita mungkin dalam keadaan wafat, kemudian dalam keadaan syahid meninggal ketika melahirkan anaknya, itu ada sendiri kompleksnya. Di sini istananya, di sini bangunannya. Ada juga orang-orang yang ahli dalam sholatnya, puasanya, atau bahkan dalam sedekahnya, itu juga ada kompleksnya. Makanya di sini sama Allah Subhanahu wa taala disampaikan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya itu dalam keadaan berkelompok-kelompok. Di ayat yang lain itu ashtata itu adalah dalam keadaan yang bermacam-macam. Jadi astata itu tafsirnya itu mengatakan astata, ada yang mengatakan berkelompok-kelompok, ada juga yang mengatakan bermacam-macam, ada juga yang mengatakan dibangkitkan dalam keadaan berbeda-beda dengan wujud asli dulunya. Makanya tadi di awal disebutkan di surat An-Naba itu manusia nanti dibangkitkan itu dengan 3 kondisi. 1, dia tidak menggunakan sandal. 2, dia tidak berkhitan. 3, dia nanti dibangkitkan sesuai dengan keadaannya dulu di dunia. Jadi yang menjadi tolak ukurnya adalah untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Jadi yang menjadi tolak ukur itu adalah kenapa kok dirubah sama Allah sesuai dengan liyurau a'malahum, sesuai dengan amalnya mereka masing-masing. Ada yang kepalanya dirubah jadi kuda, ada yang kepalanya dirubah jadi ular. Orang kalau ular ini nanti orangnya dia suka gibah, Pak. Ada yang kepalanya dirubah menjadi sapi atau hewan-hewan ternak lainnya. Kenapa? Karena dulu ketika sholat, dia di dunia, dia senantiasa mendahului gerakan imam. Itu konsekuensinya. Jadi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika bangkit di akhirat, mereka akan berkelompok-kelompok sesuai dengan amalnya dulu di dunia. Lalu bagaimana yang lainnya? Ada juga yang mereka itu dibangkitkan dalam keadaan kesurupan, seperti orang kesurupan. Ada itu Pak, di surat makan riba, surat apa itu? Al-Baqarah. Bisa dibuka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah juz 3 akhir. Menjelang surat Al-Imran. Itu ada. Saya carikan dulu ayatnya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. 271 Pak ya? Oh 275. Nah ya itu. Saya bacakan sedikit aja, nggak sampai selesai, baca sedikit. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba itu tidak dapat berdiri nanti di akhirat, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Nah sekarang kalau sekiranya kesurupan di dunia, biar sembuh diapakan Pak? Diruqyah. Nah kalau kesurupannya di akhirat, siapa yang mau meruqyah? Tidak ada. Berarti sudah itu tanda-tandanya, dulu di dunia berarti ini orangnya sedang makan riba tadi itu salah satunya. Jadi kalau sudah orang dibangkitkan sudah bentuknya itu dengan liyuru a'malahum, sesuai dengan amalnya masing-masing dulu di dunia, udah amalnya apa dulu di dunia. Kalau dia mungkin suka mencuri, maka dia akan dibangkitkan sebagai orang yang berkepala, mohon maaf, tikus, hewannya hewan tikus.
Apalagi orang yang suka gibah tadi, dia dibangkitkan dengan kepalanya kepala ular tadi di situ. Sungguh Pak, itu nanti akan menjadi sebuah peringatan bagi kita. Apakah kita bisa menolong? Tidak bisa. Sudah tidak ada lagi kita waktu untuk menolong antara sesama manusia dengan manusia lainnya. Nah itu. Mana ayatnya? Jangan buka lagi Pak. Surat Luqman sekarang. Surat Luqman. Luqman itu surat 31. Ayatnya terakhir. Oh bukan, 2 ayat sebelum terakhir. Ya, ayat 30, 20, 33. Saya bacakan sedikit. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih. Wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wakhshaw, dan takutlah engkau pada hari yaumal la yajzi walidun aw waladih, yang dimana hari itu seorang bapak, seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Kita nggak bisa nanti menolong anak kita. Begitupun sebaliknya, anak kita pun juga nggak bisa menolong kita sebagai ayah ketika sudah di akhirat, kecuali kalau sang anak masih hidup di dunia atau bapaknya masih hidup di dunia, anaknya meninggal, itu masih bisa mendoakan. Tapi kalau sudah sama-sama sudah kondisi di akhirat, nggak ada yang bisa saling membantu lagi. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a, dan juga seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Ini sebaliknya juga nggak bisa. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak Pak orang yang wujudnya itu pintar dalam berbicara, tujuannya untuk membelokkan iman kita, itu banyak sekali. Makanya kita kalau melihat hadisnya Rasulullah itu singkat, padat, jelas. Dari Sauban itu mengatakan bahwasanya a'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina sanah. Kata Rasulullah, a'maru ummati, umur umatku itu ma baina sittin, tidak akan lebih dari 60 ila sab'ina sanah, atau 70 tahun saja. Maka kata Rasulullah melanjutkan sabdanya itu, wa aqallahum man yajuzu dzalika, sedikit sekali nanti umatku itu usianya di atas angka 70 tahun. Ada yang sudah 69 Pak, atau bahkan 59. Kalau 59 berarti tahun depan sudah 60. Maka waspada, sudah termasuk yang disabdakan Rasulullah. Yang hari ini sudah 70, kok barangkali nanti tahun depan masih diberikan angka 71, maka itu adalah sebuah wa aqallahum man